Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu Waka Matiga Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, staf TU, dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita senantiasa mendapat syafaat Dia walaupun. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan selamat pagi bagi peserta didik baru MAN 3 Tulungagung tahun ajaran 2023-2024 di acara Matsama MAN 3 Tulungagung 2023. Adapun susunan materi pada pagi hari ini, materi yang pertama yaitu profil madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zain Ma'arif SPD sebagai PLT Kepala Madrasah. Materi yang kedua yaitu fasilitas dan infrastruktur pendukung pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Julius Kamari sebagai Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Materi yang ketiga, tata tertib oleh Bapak Triwinoto SPD sebagai pengguna OSIS. Materi yang keempat, sistem pembelajaran oleh Ibu Mahfuziah SPD sebagai wakakurikulum. Materi yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan oleh Bapak Fahroji SAG sebagai pembina OSIS. Materi yang keenam, orientasi ibadah dalam proses pembelajaran oleh Bapak Im Nawawi MAG sebagai koordinator kegiatan keagamaan. Memasuki materi yang pertama yaitu profil madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zain Ma'arif SPD sebagai PLT Kepala Madrasah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Siapa kita? Belum diajarkan ya, ya? Nah, nanti diajarkan oleh dia. Tapi dia apa sudah ada toh dari panitia? Panitia masih sibuk. Anak-anak, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita dipertemukan di Aula MAN 3 Tulungagung. Pada sesi ini materinya adalah profil MAN 3 Tulungagung. Tak kenal maka tak sayang maka tak mencintai, tak mencintai maka tak mau memperjuangkan. Itu ya. Jadi ketika kalian nanti mengenal secara dalam MAN 3 Tulungagung, maka kalian akan merasa dan pasti akan merasakan berada di tempat yang sangat tepat sekali. Nanti akan saya jelaskan tentang profil MAN 3 Tulungagung. Sebelumnya alangkah indahnya anak-anak pada pagi hari ini kita awali dengan sholawat Nabi terlebih dahulu ya. Sholawat Jibril, sepakat anak-anak? Gen hidup kita lebih barokah
kedepannya nanti kita benar-benar mendapatkan manfaat, kemaslahatan, barokah menjadi siswa-siswi MAN 3 Tulungagung. Sholawatnya adalah sholawat Jibril. Sama-sama anak ya. Saya doakan nanti semoga yang membaca sholawat dengan bersuara nanti dikabulkan cita-citanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu duduk yang bagus ya. Moga anak Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup anak-anak. Sekarang duduk yang santai tapi elegan anak-anak. Itu ya, nyantai tapi elegan, berwibawa, tanpa mengurangi rasa tawadhu kita anak-anak ya. Ini duduk sekarang seperti orang sepur-sepuran ya, menuju baris satu kelompok ini maju ini. Nah, diikuti belakangnya. Ini dok, foto ini. Nah, langsung lurus ke belakang. Maju dok, maju ini dok. Oke, sepur-sepuran, menyambung ke belakang. Ya lurusnya ini, menyambung ke belakang. Ya, anak, ya ini. Alhamdulillah. Lurus ya, lurus. Sekarang pegang. Untuk lurus, satu-satunya cara memegang pundak depan temannya. Lurus kalian. Tangan satu saja, pegang semuanya. Langsung semuanya mengikuti. Ya, belakang diikuti ya, pegang pundak temannya. HP-nya dimatikan dulu, ikuti ya, sampai ke belakang. Ini bisa maju gitu. Oke, terus yang belakang mengikuti. Oke. Ya, terus belakang terus. Ini mambung di sini, tidak ada kepalanya. Nanti ini dok, nyambung ke depan. Nah, enggak berarti gabung di baratnya. Nah, nyambung. Coba sekarang pegang pundak teman depannya. Tuh. Yang sebelah sini nyambung ke sana, ke belakang bisa. Bos oke? Anak begini. Sudah cukup. Khairun nas anfa'uhum lillah. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Untuk menjadi manusia bermanfaat, tidak harus menunggu besok atau besok lusa. Hari ini juga kita buktikan bahwa kita adalah manusia yang bermanfaat. Detik ini juga, saat ini juga. Anak ya, mau anak sebelum materi profil kita buktikan bahwa kita termasuk tergolong khairun nas anfa'uhum linnas. Oke ya, dengan cara nanti ikuti petunjuk saya dulu.
hati kita, lisan kita nanti bersama-sama membaca sholawat nariya. Tangan kita akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dengan melakukan 3 gerakan. Anak-anak, gerakan pertama adalah pijat-pijat pundak tenaga. Gerakan yang kedua adalah caca-caca seperti ini. Tapi jangan namanya ngeleng, bulu beraya, biasa. Gerakan yang ketiga adalah totol-totol. Ini. Pijat sampai sini. Pijat dengan perasaan yang lembut. Jadi selalu lariannya bisa. Dari awal dulu. Nah, ini lagunya ini, maka mijatnya itu manut komando saya 3 jurus, 3 gerakan. Pijat-pijat, caca-caca, totol. Sekarang semuanya pegang pundak teman depannya. Nah, pegang pundak teman depannya dengan kedua tangan. Ayo, pegang pundak temannya dengan kedua tangan. Ayo, sing main HP, giliran isi. Itu, wes, oke. Sekarang ikuti irama ini bersama-sama sholawat nariya. Oke anak-anak, dimulai pijat-pijat. Ya, son. Bersama-sama. Pijat-pijat. Masuk. Pijat-pijat. Tata-tata. Ayo. Latihan cukup nih. Sekarang aba-aba balik kanan, gerak. Sing arep orang kepijet sing buri wae, sing buri orang kepijet. Ayo HP-nya dihentikan dulu HP-nya ya. Nah, sekarang pegang pundak temannya ya sambil bersama-sama hatinya sholawat ya. Pegang pundak temannya, pegang pundak teman depannya. Ayo deh, diberarti selamat hari. Sama. Bisa. Ayo kita. Bisa kabut. Bihil murabu. Tata. Wajunalu bihirogoli. Oman ini tolong. Bisa. Hati
Jadi sudah pijat-pijat, sudah fresh tubuhnya, badannya, anak. Sekarang menerima materi profil madrasah. Anak dari sekian banyak anak-anak ini 184, ada 7 anak yang sama sekali tidak mau menjadi manusia bermanfaat. Mereka asik di HP, tidak mau pijet temannya. Saya lihat, tapi saya tidak akan memarahi anak. Sebabnya apa? Menjadi orang bermanfaat itu adalah panggilan jiwa. Karena hidayah anak. 7 orang tersebut mungkin terlena khilaf, tidak kebaikan, tapi malah mijeti HP. Di sini saya mengetahui 7 anak yang belaran HP terus ini dijeti HP. Anak-anak yakinlah, semua teman-teman yang ada di sini termasuk panitia dan saya itu juga punya HP. Aku yang duwe HP yo iki. Sama semua teman-teman juga punya HP. Tapi ternyata 178 anak itu bisa mengendalikan diri untuk tidak bermain HP pada saat-saat tertentu. Maka anak-anak ini butuh ilmu anak, kudu sregep ngombe jamu kendi. Jamu kendi itu apa? Jamu kepanjangan dari jaga mulut. Kendi itu adalah kendalikan diri. Itu anak ya. Jadi kita harus melihat situasi pas apa kita menggunakan HP dan pas bagaimana kita tidak menggunakan HP. Karena semuanya ini masuk dalam kredibilitas kita. Tidak semuanya itu harus kita selesaikan dengan HP. Tapi banyak semuanya itu juga selesai dengan HP. Kebetulan di Mantiga Tulungagung ini membawa HP diperbolehkan. Itu di Mantiga Tulungagung diperbolehkan. Tapi penggunaan HP nanti juga diatur dalam tata tertib. Pada saat pelajaran berlangsung, materi berlangsung, tanpa ada perintah daripada guru yang mengajar, maka HP tersebut tetap berada di depan, tidak boleh dipegang. Tapi nanti kalau ada pelajaran yang mengharuskan kalian nanti membawa HP, maka HP tersebut juga boleh dipakai. Bagaimana itu terjadi anak-anak agar situasi dalam pada saat KBR itu berjalan dengan hikmah. Sebab kalau nanti penggunaan HP itu dibiarkan los, nanti juga situasi akan tidak bagus. Pada saat teman yang lain itu mendengarkan materi, yang satunya game-gamean. Game itu kalau kalah anak-anak, resikonya semua binatang itu dikatakan semuanya. Sak nyandai pikirannya. Kalingan wedhus diomongin wedhus, kalingan anjing diomongin anjing, lah kalah game. Maka sejumlah binatang-binatang di kebun binatang ini keluar otomatis dari mulut kita. Itu goro-goro kita itu game-gamean. Maka dari itu anak-anak HP ini juga punya sisi negatif teknologi, punya sisi positif, punya sisi negatif. HP ini digolek duit dia kena, ngentek duit dia kena. Itu anak-anak ya. HP ini lah. Dunia berada di dalam genggaman. Kita bisa mengakses seluruh informasi yang berada di belahan bumi dunia yang lain, benua yang lainnya. Ya. Cukup kita berada di sini, di dalam kamar. Oleh karena itu, positif dan negatifnya tergantung pada siapa yang memegang. Di hati dipegang oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, pelajar yang kreatif, maka HP ini akan bisa lebih menunjang kredibilitasnya, lebih menunjang keilmuannya. Akan tetapi sebaliknya, kalau HP ini dipegang oleh anak-anak yang lintuh,
anak-anak yang tidak suka belajar, anak-anak yang tidak suka berkembang, maka HP ini akan justru merusak, bahkan menambah kemalasannya. Jadi intinya menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk ada dalam siapa yang memakai HP ini. Ya. Maka HP ini pergunakanlah semaksimal mungkin untuk kebaikan kalian. Bukan malah kalian membawa HP, kalian malah kejebak dalam urusan yang tidak baik. Seperti itu ya, anak-anak ya. Nah sekarang profil madrasah. Tadi disampaikan di depan anak-anak bahwa tiga Agung di layar tadi ada beberapa program yang memang di situ menambah terus program kegiatan. Dulu Tiga Agung itu berawal dari pondok pesantren Sabilul Mutakin. Jadi pondok pesantren Tiga. Embryonya adalah dari pondok. Kemudian tahun 1995 Tiga Agung dinegrikan menjadi Rejo Tangan, Madrasah Al-Hadi Rejo Tangan. Kemudian tahun 2015 Rejo Tangan itu diganti oleh keputusan Dirjen Pelis bahwa Rejo Tangan itu menjadi Tiga Tulungagung sampai sekarang. Dari Taner, kemudian Rejo Tangan, terus kemudian Tiga Tulungagung sampai saat ini kita itu adalah Tiga Tulungagung. Berawal dari pesantren ini mengandung sebuah motivasi besar bahwa Tiga Tulungagung ini adalah jelmaan dari lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang pendidikan agama. Seperti itu. Jadi guru-guru yang berada di Tiga Agung itu juga beberapa yang dari selain belajar di pelajaran umum juga dulunya adalah pernah mondok di pesantren. Saya dulu juga pernah di pesantren, bagaimana suka dukanya di pesantren. Saya teringat ketika voli plastik. Voli itu kalau dengan teman-teman saya, dengan santri yang lain, antar blok kamar itu lomba, itu wajib memakai sarung santri. Ini voli ini kayak sarung. Sing bahaya nih, kalau nanti yang ngeblok itu waktunya mes, sing ngeblok itu kan melompat setinggi-tingginya kan. Lah musuhnya itu malah justru melorotnya sarung ini. Dia ngemes, peloroknya sarungnya, nyempesnya balik. Nah seperti itu dunianya. Kemudian kalau dulu itu kamar mandi itu besar karena panjang, kemudian siapapun berjamaah itu mandi di situ. Ya lorong pitak-pitok ya kabeh lorong ripat. Tapi kalau sekarang itu kan bersih, hampir semua pondok itu bersih. Tidak sama dengan yang dulu. Anak-anak Tiga Agung terus berbenah. Jadi begini, secara teknologi Tiga Agung walaupun berada di ujung selatan Kabupaten Tulungagung, tapi teknologinya tidak kalah. Kenapa kok seperti itu anak-anak? Terbukti berulang kali kegiatan KSM di tingkat madrasah aliyah se-Kabupaten Tulungagung itu tempatnya di Tiga Agung. Bahkan kepala-kepala dari Tulungagung itu menyampaikan kepada saya, aku lah nang sekolah pun nang madrasah kurang pedi nggak KSM, internetnya nggak apik, kalah karo Tiga Tulungagung. Jadi jaringan kita, perangkat kita punya 4 laboratorium komputer. Itu juga diakui bahwa secara teknologi kita itu berada di atasnya madrasah-madrasah yang lain. Nah, kedepannya anak
nanti teknologi kita akan berkembang. Madrasah Mantiga Tulungagung untuk tahun ini kedepannya programnya adalah sebagai madrasah digital. Madrasah digital. Oleh karena itu penggunaan HP berhubung ini madrasah digital kedepannya juga diperbolehkan. Bahkan dianjurkan siswa itu untuk mempunyai HP. Bagi anak-anak yang tidak memiliki HP, madrasah juga menyiapkan anak-anak lab komputer. Ada 4 lab komputer dan insya Allah semua ruangan di Mantiga Tulungagung untuk tahun ini, bahkan tahun yang lalu adalah semuanya adalah lost wifi, semua bisa diakses untuk wifi. Ya, sampai di ruang-ruang paling lekit-lekit itu juga nanti bisa akses wifi. Tapi ya itu anak-anak, kita pergunakan semua fasilitas tersebut untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Penggunaannya diatur dalam tata tertib madrasah. Nanti akhir sesi materi ini akan disampaikan oleh Pak Dirinoto tentang hal-hal tersebut terkait dengan tata tertib. Kemudian anak-anak, ternyata walaupun kita berada di ujung selatan Tulungagung, untuk prestasi kita tidak kalah anak-anak. Tidak kalah kita anak-anak. Saya bukan ngecap anak-anak, tapi memang real kenyataan di lapangan. Mantiga Tulungagung menjuarai tingkat nasional anak-anak. Tingkat nasional tahun 2022 itu keterampilannya telah sampai kepada tingkat nasional pada saat acara di Bangkalan. Saya yang mengantar di Bangkalan, Bangkalan. Kompetisi yang diikuti oleh madrasah aliyah penyelenggara keterampilan se-Indonesia. Bayangkan se-Indonesia, tata busana dapat juara dua ya, tata busana itu mendapat juara 2 ya. Kemudian desain grafis anak-anak, film pendek, sinematik itu mendapatkan juara 1 nasional. Bahkan sak Tulungagung mulai dapat juara 11 kecuali Mantiga Tulungagung. Jadi kesimpulannya anak, sampai itu berada di tempat yang benar di sini. Ojo kok bayangin bahwa di kota itu prestasinya lebih baik, ojo bayangin. Ternyata di sini anak, di sini teknologinya tidak kalah dengan yang berada di kota. Dan kota sendiri mengakui seperti itu. Kita di sini ada keterampilan robotika anak. Di sini itu nanti akan diajarkan bagaimana nanti coding membuat robot yang dapat menyesuaikan dengan instruksi kita, robot. Itu anak-anak ya. Maka dari itu, yakinlah anak, yakinkan pada diri kalian dimanapun berada, di madrasah bagaimanapun, termasuk kita berada di Mantiga Tulungagung ini, kalau emas akan tetap menjadi emas. Itu anak ya. Sang juara masuk di Mantiga Tulungagung akan tetap menjadi sang juara kelak ke depannya. 2022 Mantiga Tulungagung itu juara futsal nomor 1 sak Kabupaten Tulungagung. Bahkan sang tempat untuk lomba itu porseli itu berada di Mantiga Tulungagung. Di sana tuan rumah kalah telak dengan siswa-siswi Mantiga Tulungagung. Saya sebagai saksi mata pertandingan tersebut, saya tahu persis karena saya ada di situ. Berada di situ. Akhirnya Mantiga Tulungagung kemudian naik ke Jawa Timur, mewakili Tulungagung futsal di tingkat Jawa Timur. Saya yang mengantar. Saya tahu proses pertandingannya. Tahu proses anak. Alhamdulillah di sana juga juara sebagai juara di tingkat Jawa Timur. Intinya apa anak?
Intinya apa? Kalau di sini ini kalian menjadi juara ketika di sanawiyah maupun sanawiyah itu SMP, sanawiyah itu belum juara, maka disinilah kalian bisa mengembangkan prestasi kalian. Kalian bukan di tempat yang salah, di tempat yang tepat berada di Mandika Tulungagung. Kemudian qiraah. Coba ini qiraah. Qiraah ini kakak kelas kalian sekarang kelas 3. Ini adalah juara 1 qiraah nasional se-Indonesia. Kita di sini di Tulungagung yang dikatakan ujung selatan paling pelosok sendiri ya. Tapi ternyata juara-juara itu bisa diperoleh, bisa mengalahkan man-man yang lainnya. Kenapa kita gengsi? Kita harus bangga, harus bangga menjadi santri Mandika Tulungagung. Sepakat semuanya, anak? Ya, sepakat. Coba diputar lagi, Mas. Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung yang beralamat di Jalan Supriyadi, Kota Pesuruan, Tandang, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung. Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung telah menjadi faktor penting dalam mencetak generasi muda berkualitas. Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung terus mengukir prestasi di dalam akademik maupun non-akademik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung merupakan tempat belajar yang ramah dan sekolah ramah anak dengan motto The Religious, Scientific and Technological School. Hal ini sejalan dengan visi misi Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Kami memiliki beberapa program unggulan, antara lain 1. SKS atau Sistem Kredit Semester, program belajar yang dapat ditempuh dalam waktu 2 tahun. 2. Kelas Olimpiade, pelayanan yang diberikan kepada peserta didik untuk pengembangan diri, khususnya di bidang Olimpiade, melalui pendampingan intensif oleh guru Olimpiade. 3. Tahfidzul Quran, program hafalan Al-Quran yang dibimbing oleh Hafidh-Hafidhah. 4. Kajian Kitab Kuning, program bimbingan baca kitab kuning. 5. Sudah dekat program. Karena waktu saya kurang 2 menit, anak-anak, ini saya sampaikan pokok-pokoknya saja, anak-anak, gitu ya. Anak-anak, yakinkan pada diri kalian bergabung dengan Mandika Tulungagung, prestasi akan lebih meningkat. Sudah ada bukti, anak-anak. Kemarin kakak kelas kalian sudah banyak yang terima di perguruan tinggi favorit, anak-anak. Ketua program desain grafis itu diterima di UNESA, anak-anak ya. Kemudian beberapa yang lain juga ada yang terima di perguruan tinggi yang terkenal. Maka di sini anak-anak, kalau kalian punya tujuan nanti masuk kuliah di perguruan tinggi yang kalian inginkan, startnya mulai dari sini anak-anak. Kejar prestasi setinggi-tingginya anak-anak. Itu ya. Yakinkan pada diri kalian bahwa semua proses itu ketika kalian lalui dengan baik, kalian ikuti petunjuk-petunjuk dari bapak-bapak ibu guru, yakinlah semua asa, semua cita-cita kalian akan terwujud. Itu ya. Kemudian anak-anak, program-program keterampilan di Mandika Tulungagung juga ada program keterampilan Madrasah keterampilan. Itu masuk rapor nilainya. Jadi diikuti program-program tata busana, desain grafis, tata boga, masak-memasak, itu anak-anak ya. Kemudian robotika, membatik, dan tambah 1 TSM, teknik sepeda motor. Nanti akan dilaunching tahun ini dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Itu anak-anaknya. Kemudian insya Allah nanti ada kelas olahraga untuk kelas kalian, khusus mereka yang menjadi atlet, dulunya berada di MTS maupun SMP menjadi atlet,
maka tergabung dalam satu kelas namanya kelas olahraga untuk memacu prestasi kalian agar nanti kedepannya prestasi yang berada yang dulu didapatkan di MTS maupun SMP akan berlanjut di Mantiga Tulungagung. Di samping itu anak-anak Man kita tercinta ini juga telah dapat SK menjadi madrasah penyelenggara sistem didik semester. Belajar yang dulunya ditempuh 3 tahun bisa ditempuh hanya 2 tahun. Ini semua kelas yang berada di SKS itu berada di laboratorium komputer full fasilitas. Sak komputernya, sak sembarang itu full fasilitas. Makanya nanti akan ada seleksi mereka yang berminat atau masuk ke dalam kelas unggulan tersebut, kelas SKS. Itu anak-anak. Kemudian pembiasaan di Mantiga Tulungagung anak-anak. Nanti mulai jam 7:15 masuk di sekolah di madrasah kita ini. Jam 7:15. Kalau sudah masuk, oleh karena itu kalian ukur sendiri rumah kalian. Nanti pulang dari di sini jajal di timer. Mulai jam 9:30 kok omah jam piro kok main dhewe. Kemudian kilometernya juga dilihat. Setelah itu nanti besok lusanya adalah bisa dipahami. Oh, saya ini butuh waktu sekian menit agar sampai di Mantiga Tulungagung. Butuh setengah jam. Berarti saya ini kalau jam 6:15 saya harus berangkat dari rumah. Kalau itu kalian merencanakan dengan baik, mesti di jalan itu kalian akan berangkat berkendara dengan nyantai dan nyaman. Tapi kalau kalian nanti tidak kalian lalui dengan baik, nabiak-nabiak, kemudian mepet waktunya, pasti di jalan itu kalian berkendara itu dengan sangat cepat ngebut akhirnya lari sembarang ini gasduk remblong agar tidak kena sanksi dan sebagainya, naik dari rumah motor langsung yang terjadi inilah yang menyebabkan banyak terjadi kecelakaan gara-gara masuknya mepet, akhirnya ngebut di jalan itu. Dia itu tidak punya keseimbangan, pikirannya itu agar tidak kena sanksi, akhirnya itu muntir gas motor itu sak banter-banternya. Dan di dalam di jalan itu banyak anak yang seperti itu, akhirnya mau keburu-buru ketemu dengan anak yang keburu-buru, akhirnya sentetan. Di samping itu pagi-pagi itu banyak ibu-ibu yang mengantar anaknya ke sekolah, ke TK, ke RA, ke MI. Namanya ibu-ibu itu kita juga tidak boleh listing kanan menggoreng diri. Kita harus menyadari, saya ngomong tuh menyadari, kudu ngati-ngati menghadapi ibu-ibu. Mak-mak ini salahnya rakyat baik. Tak kok salahnya, sampai pun mesti ke murid-muridan. Enggak, rumah mangkanan bahasa tiba kok ngaling ngiri. Listingnya. Makanya harus disadari. Saya sendiri di Tenggul itu pernah nubruk mak-mak. Menggoi listingnya ngiri, menggoi yang kanan. Langsung main. Ya untungnya saya untuk waspada. Saya untuk waspada. Mak-mak ini menggok kanan, dia tak ikuti komburi menggok kanan. Ngarepe mau main. Wakil lupa jenengan tak lagi. Kulo ketuk jenengan boten lotoknya nabrak lagi jenengan. Jadi seperti itu anak. Pernah di depan mata saya anak, enek kakak kalian tapi sudah lulus kesusu nang Tenggul. Nang Tenggul motor yang kesusu nang ngarepe bakul gedang gobrok. Bakul gedang anak. Gobrok disundang komburinya. Jenengan langsung ngobrolnya motornya sing ngobrolnya rodok munggah nih ngeruntung senabrak lah bakul gedang ya ngeruntung pisang. Saya tahu proses kejadiannya sebabnya bakul pisang itu kan kalau nyawain bergedang yang pagar
Dari numpak motor ini lereng-lereng rodok mulai tidak tahu. Nah, akhirnya ketabrak dari belakang. Itu goro-goro anak sing kesusu. Maka dari itu anak-anak nanti coba di time waktunya gitu. Itu anak-anak yang dapat saya sampaikan sudah dikode panitia bahwa waktunya habis, tapi tadi saya dikode oleh Pak Yus supaya agak panjang materi saya. Saya sebelum berangkat ke sini, Pak, dipanjangkan materi jangan panjangkan, karena materi saya sedikit. Itu kode dari Pak Yus. Tapi kode dari panitia waktu saya kurang 2 menit, sekarang habis itu anak-anak. Begini. Dengan keterbatasan ini anak-anak semoga tidak mengurangi isian daripada materi profil kita hari ini. Ya, yang jelas kalian berada di tempat yang benar. Teguhkan hati kalian tidak berada di tempat yang salah. Segudang prestasi sudah banyak diperoleh oleh kakak kalian, termasuk lulusan di sini banyak yang diterima di perguruan tinggi favorit anak-anak. Sekarang kembali kepada kalian semuanya. Saya atas nama segenap Bapak Ibu Guru mengajak ayo bergabung dengan Mantiga Tulungagung untuk mengoptimalkan prestasi kalian. Sepakat semuanya? Sepakat anak-anak? Yakin bahwa kalian berada di tempat yang tepat? Yakin anak-anak? Kalau yakin tangannya di atas. Mungkin ginjotos kontrol ngarepe. Enggak. Yakin? Anak-anak, coba kita teriakkan bahwa kita adalah termasuk pelajar yang semangat. Nanti kalau saya Mantiga Tulungagung, yes, anak-anak ya. Ya, coba Mantiga Tulungagung. Yes. Yes ini. Nak semangati yes naik mulai das gitu. Itu adalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.